Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kemudian pembahasan selanjutnya itu istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka wajahkan atau hadapkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbilal qiblah fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk salat, apabila kamu hendak salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kemudian orang yang melihat Ka'bah berbeda dengan orang yang tidak menyaksikannya. Adapun orang yang menyaksikan Ka'bah maka wajib menghadap ke Ka'bah, ya, tidak serong kanan atau kiri. Adapun orang yang tidak menyaksikan Ka'bah karena jauh, seperti kita yang ada di Indonesia misalnya, maka cukup menghadap ke arah kiblat saja. Apabila kiblat misalnya berada di barat, maka cukup kita menghadap yang arah barat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Kenapa? Karena kiblatnya penduduk Madinah itu ke selatan, sehingga antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maka Indonesia misalnya kiblatnya ke barat. Berarti antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Kapan menghadap kiblat itu gugur? Yasqutu istiqbalul qiblah fil ahwalil atiyah. Menghadap kiblat gugur dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, salat sunnah di atas kendaraan. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW salat di atas kendaraannya, ia menghadap ke arah timur, ya, salat sunnah." Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan dalam riwayat yang lain, ya, adalah Rasulullah SAW, kata Jabir, salat di atas kendaraannya sesuai dengan kemana kendaraannya itu mengarah. Riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu salat orang yang ketakutan atau orang yang sedang sakit dan tidak mampu untuk menghadap ke kiblat. Maka orang yang tidak mampu, yang seperti ini masuk dalam firman Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya, Allah tidak membebani jiwa, ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan orang yang tidak tahu arah kiblat, maka dia berusahalah semaksimal mungkin, ya, untuk mencari arah kiblat. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, maka kemudian ternyata salah, yang seperti itu maka insya Allah dimaafkan. Sebutkan dalam hadis Jabir juga yang dikeluarkan Daraqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Tabrani, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu kami tertimpa mendung dan kami berusaha untuk mencari kiblat, dan kami pun berbeda-beda di pendapatnya untuk menghadap ke arah kiblat tersebut. Maka setiap kami, ya, menghadap sesuai dengan yang dia sangka kuat bahwa itu arah kiblat. Kemudian ketika kami telah pagi hari, kami melihat ternyata kami sholat ke arah yang bukan ke kiblat. Lalu kami sebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengulanginya kembali. Ini menunjukkan, ya, bahwa kalau memang keadaannya sulit, kita berusaha untuk mencari sesuai dengan ijtihad kita, ya, dan sudah kita lakukan dan ternyata kemudian qadarullah salah, maka itu sah dan tidak perlu mengulanginya lagi. Allahu a'lam.